Perubahan entalpi suatu reaksi dapat dihitung dengan menggunakan hukum Hess. Menurut hukum Hess, perubahan kalor pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Hukum Hess ini dapat diaplikasikan dengan 3 cara. Yang pertama adalah berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar. Kemudian dengan diagram siklus, dan yang ketiga adalah dengan susun reaksi. Pada pertemuan ini, kita mau membahas penentuan delta H reaksi dengan menggunakan data perubahan entalpi pembentukan standar. Suatu reaksi kimia A plus B menghasilkan C ditambah D. A dan B itu merupakan reaktan, yaitu zat-zat yang bereaksi. Ini terletak di sebelah kiri. Sementara C dan D itu adalah produk hasil reaksinya dan terletak di sebelah kanan. Delta H reaksi atau perubahan entalpi reaksi dapat ditentukan dengan rumus jumlah perubahan entalpi pembentukan standar produk dikurangi jumlah perubahan entalpi pembentukan standar reaksi per reaksi, atau kiri dikurang dengan kanan. Oke, sekarang kita masuk ke soal dan pembahasan. Soal nomor 1. Bila data entalpi pembentukan standar dari C3H8 atau propana adalah min 104 kJ per mol, CO2 min 394 kJ per mol, dan H2O min 286 kJ per mol. Maka harga perubahan entalpi dari C3H8 ditambah 5 oksigen, 5 O2 menghasilkan 3 CO2 plus 4 H2O adalah berapa? Kita tuliskan dulu reaksinya. Reaksi C3H8 ditambah oksigen 5O2 menghasilkan CO2 plus 4 H2O. Nah, di sini ada reaktannya, yaitu zat-zat yang bereaksi ada di sebelah kiri, yaitu C3H8 dan oksigen O2. Sementara produknya di sebelah kanan, yaitu CO2 plus H2O. Jadi, perubahan entalpi reaksinya adalah jumlah entalpi pembentukan standar dari produk yang sebelah kanan dikurangi jumlah dari data entalpi pembentukan standar yang sebelah kiri. Jadi kita bisa hitung, yang sebelah kanan ada apa tadi? CO2 dan H2O. CO2-nya ada berapa? Ada 3. Jadi 3 kali entalpi pembentukan standar dari CO2 ditambah 4 kali delta HF dari H2O. Kemudian dikurangi reaktan, dia kurangi yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ada apa? C3H8 sama oksigen. Delta HF C3H8 ditambah 5 kali delta HF H2O. Kemudian kita hitung 3 kali min 394 CO2 ya. Kemudian H2O 4 kali min 286 dikurangi, ini dalam kurung C3H8 berapa tadi? Min 104 ditambah 5 dari oksigen. Entalpi pembentukan standar oksigen di sini adalah O2, itu adalah unsur diatomik, unsur bebas. Jadi dia itu entalpi pembentukan standarnya 0, jadi tidak dihitung ya. Nah, jadi setelah kita hitung, hasilnya adalah minus 2222 kJ per mol. Soal nomor 3. Diketahui reaksi 4NH3 ditambah 7 oksigen menghasilkan 4NO2 ditambah 6H2O. Dengan perubahan entalpi reaksinya adalah min 4C kJ per mol. Jika kalor pembentukan H2O dan NH3 berturut-turut adalah min A kJ per mol dan min B kJ per mol, maka kalor pembentukan NO2 adalah berapa?
Nah, kita tulis dulu reaksinya ya. Min 4NH3 ditambah 7O2 menghasilkan 4NO2 plus 6H2O. Kemudian delta H-nya, delta H reaksinya ini min 4C kilojoule. Kita tulis tadi diketahui NH3 berapa entalpi pembentukannya, min B. Kemudian oksigen 0 ya, dia unsur bebas. Kemudian NO2 yang kita mau cari. Selanjutnya H2O yaitu min A kilojoule per mol. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus perubahan entalpi reaksi ya, sama dengan jumlah entalpi pembentukan standar yang kanan dikurangi jumlah perubahan entalpi pembentukan standar yang sebelah kiri. Nah, mari kita masukkan rumusnya. Delta H reaksi ada berapa? Ada min 4C. Kita masukkan min 4C sama dengan yang kanan. Kanan ada apa aja? NO2 dan H2O. NO2-nya ada 4. Jadi 4X yang kita mau cari nanti ya, ditambah 6 kali min A, H2O-nya, dikurangi yang sebelah kiri ada NH3 dan oksigen. Karena oksigennya 0, jadi kita abaikan. Jadi 4 kali min B. Selanjutnya, kita buka kurungnya ya, biar lebih mudah. 4 min 4C sama dengan 4X dikurangi 6A ditambah 4B. Nah, karena kita yang mau kita cari adalah X-nya, NO2-nya, yang ada X kita bawa ke sebelah kiri dengan mengubah tandanya. Jadi min 4X sama dengan min 4C dipindahin ke kanan. Jadi 4C min 6A ditambah 4B. Nah, tadi 4X-nya masih dalam keadaan min. Kita buat positifnya. Jadi semuanya dibalik menjadi 4X sama dengan min 4C plus 6A min 4B. Nah, X-nya bisa kita cari. Perubahan entalpi pembentukan dari NO2 bisa kita cari dengan cara dibagi 4, yang ruas kanan dibagi 4 menjadi min C plus 3/2A min B. Kalau jika kita sederhanakan menjadi 1/2 A dikurangi B dikurangi C ya. Jadi kalor pembentukan NO2 adalah 1/2 A min B min C kilojoule per mol. Paham ya? Selanjutnya soal terakhir, soal nomor 4. Diketahui perubahan entalpi pembentukan standar dari H2O sama dengan min 242 kJ per mol. CO2 min 394 kJ per mol. Dan C2H2 itu adalah min 52 kJ per mol. Jika 52 gram C2H2 dibakar secara sempurna sesuai dengan persamaan 2C2H2 ditambah 5O2 menghasilkan 4CO2 plus 2H2O, akan dihasilkan kalor sebesar berapa? Diketahui MR-nya, MRC2H2 adalah 26. Oke, kita jawab ya. Delta H reaksi rumusnya adalah jumlah perubahan entalpi pembentukan kanan dikurangi yang kiri. Yang kanan ada berapa? Ada apa aja? CO2 sama H2O. CO2-nya ada 4, H2O-nya ada berapa? Ya, 2. Jadi, 4 kali 394 ditambah 2 kali min 242. Dikurangi yang sebelah kiri ada apa? C2H2 ada berapa? Ada 2. Jadi dikurangi 2 kali min 52. Setelah kita hitung hasilnya adalah min 1082 kJ per mol. Yang ditanyakan adalah 52 gram C2H2. Kita cari molnya dulu. Ya, ini bukan 1 mol, jadi kita cari molnya dulu. Ada berapa mol? 52 gram C2H2, rumus mol apa?
gram per mr ya. Gramnya ada berapa? 52 gram. Mr dari C2H2 adalah 26. Jadi mol dari C2H2 adalah 2 mol. Kemudian kalor yang dihasilkan berapa? Entalpi reaksi yang hasil sebelumnya yaitu 1082 kJ per mol kita kalikan dengan hasil mol C2H2 dikalikan dengan 2 mol. Jadi hasilnya adalah 2164 kJ.